Ya, pemerintah menetapkan 5 hari karantina bagi wisatawan mancanegara yang datang dan berwisata ke Indonesia, khususnya Bali, mulai 14 Oktober mendatang. Dan rencana ini berkurang 3 hari dibandingkan dengan rencana awal, yakni 8 hari karantina. Berbagai persiapan terus dimatangkan jelang pembukaan pariwisata Bali bagi pelaku perjalanan internasional mulai 14 Oktober besok. Objek wisata Bali Safari di Kabupaten Gianyar, Bali misalnya, mulai mempersiapkan beragam fasilitas menunjang penerapan disiplin protokol kesehatan, mulai dari tempat mencuci tangan dan pengukur suhu tubuh. Tak hanya itu, setiap wisatawan yang berkunjung juga diwajibkan scan QR Code aplikasi Peduli Lindungi. Wisatawan juga wajib telah divaksinasi COVID-19 minimal dosis pertama. Senin sampai Jumat biasanya memang tidak terlalu banyak, tapi weekend kita bisa melihat demand-nya sangat banyak, lebih meningkat. Kayak misalnya hari biasa 100, mungkin kalau weekend bisa 200, 250, jadi sudah mulai kelihatan kenaikan. Dibuka sejak akhir bulan September, objek wisata ini ramai dikunjungi wisatawan terlebih setiap akhir pekan. Kunjungan wisatawan meningkat di akhir pekan mencapai 250 wisatawan, sedangkan pada hari biasa di bawah 100 orang. Meski demikian, pihak pengelola tetap membatasi jumlah wisatawan yang masuk 50% dari kapasitas normal. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly terbitkan Permenkumham nomor 34 tahun 2021 tentang pemberian visa dan izin tinggal keimigrasian dalam masa penanganan penyebaran coronavirus disease 2019 dan pemulihan ekonomi nasional pada Rabu 15 September 2021. Ya, dengan diterbitkannya peraturan keimigrasian tersebut, maka pembatasan masuknya orang asing ke Indonesia berdasarkan Permenkumham nomor 27 tahun 2021 dinyatakan tidak berlaku. Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi, Arya Pradana Anggakara, mengatakan Permenkumham nomor 34 2021 memberikan izin masuk kepada orang asing pemegang visa atau izin tinggal yang sah dan berlaku. Ya, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menilai promosi wisata Indonesia masih kurang. Kondisi ini menyebabkan sektor pariwisata Indonesia kalah bersaing dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, dan Luhut juga menuturkan Thailand menduduki peringkat pertama di Asia maksud kami oleh World Economic Forum. Luhut juga menilai Indonesia tidak kalah menariknya dengan Thailand, terutama dari sisi ragam dan kebudayaan. Ya, dan terkait Bandara Ngurah Rai yang akan dibuka terhadap penerbangan internasional, kita akan berbincang lebih jauh dengan Prabu Revolusi, Deputi Direktur Pemberitaan MNC Media. Selamat sore, Mas Prabu. Apa kabar? Mas Juno. Salam sehat. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung sore ini di studio kita. Kita bicara ini wacana untuk 18 nanti. Bagaimana Anda menyikapinya? Ya, kita melihat bahwa itikat baik ya dari pemerintah dengan mulai memberikan atau mengeluarkan wacana pembukaan wisatawan ataupun juga open border ke Bali merupakan sesuatu hal yang positif. Mengapa? Karena tentu treatment untuk Provinsi Bali agak sedikit berbeda dengan yang lain dikarenakan masyarakat Bali betul-betul mengandalkan pendapatan atau penghasilan dari pariwisata, gitu loh Mas Juno. Jadi ketika ada PSBB dulu, ada PPKM dan macam-macam yang intinya adalah pembatasan ruang gerak manusia yang artinya mematikan pariwisata. Jadi secara keekonomian tentu ini merupakan pukulan yang sangat berat ya pandemi bagi masyarakat Bali. Beberapa waktu yang lalu saya pergi ke Bali sudah mulai berangsur pulih ya, di beberapa hotel juga sudah mulai ada pemesanan kamar, kemudian juga restoran juga sudah mulai nampak kembali hidup. Tapi akhir tahun lalu Bali itu rasanya tidak seperti Bali yang kita bayangkan. Dan ini tentu kalau terlalu berlama-lama atau berlarut-larut
akan mengubah secara psikologis masyarakat Bali sendiri ya, tentang bagaimana masyarakat Bali melihat pariwisata. Nah, ini yang harus kita sama-sama selamatkan. Artinya bahwa walaupun ada wacana untuk membuka kembali Bali, kita harus ingatkan juga kita menyambut positif rencana tersebut, namun dengan beberapa catatan atau kondisi. Yang paling penting adalah aspek kesehatan harus sangat diperhatikan. Ya, karantina, kemudian juga tentang prokes dan macam-macam. Tentang prokes di Bali kalau kita lihat sebetulnya sudah baik ya dalam penerapannya. Karena Kemenparekraf yang saya tahu juga sudah mulai aktif mensosialisasikan CHSE, satu protokol kesehatan untuk industri pariwisata, dan hampir semua hotel, restoran, daerah wisata sudah menerapkan protokol itu. Tinggal sekarang bicara tentang karantina. Gitu loh, karena karantina ini penting banget, Mas Juno. Gini, kita sebagai wisatawan ya, Mas Juno misalnya mau ke sebuah negara atau daerah, yang dihitungkan kan masalah akomodasi, masalah kemudian juga biaya hotel, biaya makan dan macam-macam. Kalau karantina 8 hari maka 8 tambahan. Ini yang masih debatable ya, karena banyak tadi ada asosiasi juga mengumumkan bahwa mereka agak keberatan dengan 8. Izinnya dipangkas 5, bahkan kalau bisa tidak seperti itu ya. Beberapa negara juga menerapkan Turki, Amerika seperti itu. Mungkin kita harus sama-sama melihat komprominya di titik mana. Ini kan pembukaan harus bertahap juga. Ada stagingnya gitu ya. Dari mulai kayak PPKM juga kan ada level 4, 3, 2 dan semacamnya. Artinya dimulai dengan bertahap, yang sudah dikonsepsikan oleh pemerintah lewat berbagai kementerian dan kelembagaan tentang pembukaan Bali ini harus diapresiasi terlebih dahulu. Nanti kita akan lihat juga seperti apa evaluasinya. Moga-moga tidak meningkatkan angka pertumbuhan COVID. Mas Prabu, ini juga yang dikhawatirkan banyak pihak. Epidemiolog juga menyebutkan bahwa harusnya tidak terburu-buru, ada evaluasi seperti itu, mungkin 1 bulan dulu trial, lalu kita lihat bagaimana nantinya nextnya. Jadi Anda setuju kalau kita lebih coba kepada dulu begini, dengan yang sekarang sudah diformulasikan oleh pemerintah, ini tentu kan kajiannya cukup panjang. Saya tahu kajian untuk membuka Bali ini sudah berlangsung dari tahun lalu, ya. Jadi sudah berbulan-bulan ya untuk melihat bagaimana caranya, strateginya membuka Bali. Tapi ya seperti biasa, angka COVID naik dan turun. Nah sekarang kita sudah mulai bisa mengendalikan angka COVID, itu bagus, harus terus kita pertahankan. Tinggal masalahnya bagaimana sekarang kita bisa menjaga keseimbangan antara aspek kesehatan dan juga keekonomian. Karena kalau untuk masyarakat di Bali ini secara psikologis udah beda nih, Mas Juno. Buat mereka tidak ada wisatawan artinya tidak hidup. Ini masalah juga. Jadi artinya kita memang betul harus melihat aspeknya secara seimbang. Sampai kapan kita harus takut seperti itu ya? Padahal kita sudah vaksin dan sudah ada prokes dan aturan yang tadi. Kedua, gini, kalau memang karantina menjadi satu soal buat wisatawan, sekarang pemerintah yang kita challenge, bagaimana caranya agar bisa menyiapkan cara-cara karantina yang out of the box, yang kreatif, yang terobosan. Kayak di Thailand itu misalnya, karantinanya di Pulau Phuket kan. Jadi di situ mereka karantina tapi sambil juga berwisata di daerah yang sudah di-isolated. Jadi ada satu green zone ya yang dipaksa wisatawan untuk ke situ setelah selesai PCR-nya negatif. Ini model ini bisa kita bawa sebenarnya. Model bisa dibawa atau terobosan-terobosan baru yang saya dengar juga sedang dipersiapkan ya oleh Kemenparekraf dan kementerian yang lain. Misalnya karantinanya di villa sebagai contoh. Villa kan dekat dengan alam ya, dan kemudian juga jarak satu villa dengan villa yang lain kan cukup ada jarak. Ini bisa jadi salah satu terobosan juga sehingga wisatawan yang datang saat menghabiskan karantina mereka tetap merasakan liburan gitu ya, nggak hanya spending uang untuk karantinanya saja. Atau juga misalnya jadi bukan karantina yang kita bayangkan hanya di kamar hotel, tidak melakukan apa-apa, itu penting banget. Nothing gitu ya. Itu penting banget. Makanya kementerian dalam hal ini pemerintah kita challenge untuk bisa bagaimana caranya bisa memformulasikan satu metode karantina yang tetap aman, tapi juga kreatif, dan saya yakin pasti bisa gitu ya. Karena negara lain juga melakukan hal yang sama. Jadi kita tinggal istilahnya bagaimana kita mengambil model yang di luar tadi, kita coba terapkan dan evaluasi nantinya seperti apa. Ya, kita modifikasi. Dan yang harus kita ingat juga begini, Mas Juno, orang datang ke Bali itu kan ingin kembali ke alam umumnya, seperti itu kan.
karena Bali ya itu tempat yang sangat eksotis, kemudian juga indah dan juga alamnya yang ingin kita nikmatin gitu kan. Artinya selama kita melakukan atau membuat satu metode karantina yang bisa kembali ke alam, ya barangkali ini bisa menjadi sebuah terobosan dan akhirnya secara bertahap bisa semakin dilonggarkan nanti tapi, ya. Mas Prabu, kalau kita bicara kekhawatiran, kita tahu bahwa banyak sekali pro dan kontra terkait pembukaan border ini, ya. Karena kita masih dihantui dengan tadi ada MU juga, MYU dan juga beberapa hal lainnya. Anda melihat bagaimana harusnya pemerintah dan juga mungkin Kementerian Pariwisata dan pihak-pihak terkait menjawab kekhawatiran ini agar masyarakat kita secara luas juga bisa menerima kebijakan ini, bahwa kita tidak sekedar mengutamakan ekonomi, tapi ada aspek kesehatan yang juga harus kita jaga seperti itu. Ya harus dipahami bahwa satu kebijakan ini bukan saja hanya kebijakan satu kementerian. Ini berkaitan dengan banyak sekali kementerian dan kelembagaan ya, dari Kemenhub tentang jalur transportasinya, dari Kemenkumham tentang visanya, dari Kemenlu tentang kebijakannya, dari Kemenparekraf tentang tadi itu ya aktivasi pariwisatanya. Yang jelas semua ini akan buyar rencananya kalau misalnya angka COVID-nya kembali naik. Jadi artinya kalau misalnya tadi pertanyaan dari Mas Juno adalah bagaimana caranya agar menimbulkan atau meningkatkan confidence. Yang paling penting sebetulnya itu balik lagi ke masyarakatnya. Gimana masyarakatnya di Bali ya yang sekarang sudah tingkat vaksinasi sudah tinggi, kepatuhan prokes juga bisa dikatakan baik begitu. Bisa tetap mempertahankan itu sehingga rencana-rencana yang didengungkan sekarang ini bisa terrealisasi dan ketika masuk ke satu tahap demi tahap yang lain semakin lama bisa semakin membaik. Kita kadang nggak pernah tahu Mas, ini akan sampai kapan pandemi ini selesai. Kalau kita apakah tidak 2 bulan, 3 bulan sampai kapan kita harus nunggu. Betul. Nah, tapi kalau bicara juga ekonomi dan kesehatan itu two different things yang semua negara juga tidak punya blueprintnya ketika menghadapi pandemi ya. Betul. Belum ada blueprintnya. Jadi kita pun masih trial dan errors. Jadi ketika kita dihadapkan dengan dua ekonomi dan kesehatan ini juga dua hal ini harus dipertimbangkan lebih matang sekali. Setuju dan harus mempertimbangkan kearifan lokalnya karena setiap daerah kan beda-beda ya treatmentnya. Mas Prabu, kalau ada pertanyaan seperti ini, tidak usah membuka wisman, tapi kita berdayakan wisatawan lokal. Itu sudah pernah dilakukan dan akan agak sulit bagi Bali karena Bali sejauh ini tentu potensi pariwisatanya datang dari wisatawan mancanegara gitu ya. Wisatawan domestik kita lihat juga di pemberitaan di mana-mana sudah diarahkan, dikuatkan untuk bisa melakukan domestic tourism ya. Saya bahkan menyebutnya pahlawan pariwisata gitu ya buat kita-kita yang memilih untuk berwisata ke daerah sendiri. Tapi tidak akan cukup tentunya dan Bali tidak akan pernah bisa kembali ke tahap yang sama atau level yang sama kalau adaptasi tidak dilakukan secepatnya. Nah, kalau kita bicara infrastruktur, apakah semua teman-teman kita di Bali sudah siap dengan tadi Anda sebutkan ada CHSE dan juga kita punya aplikasi Peduli Lindungi dan hampir semuanya sudah divaksin juga untuk pelaku usaha. Bagaimana Anda melihat infrastruktur kesiapan kita menyambut wisatawan asing? Itu bisa kita lihat secara kuantitatif ya dari angka-angka, dari statistik yang dilihat atau bisa kita lihat juga dari Provinsi Bali sejauh ini bagaimana tingkat vaksinasi yang sudah cukup baik, kemudian juga level peningkatan atau pemberlakuan prokes juga yang cukup baik juga. Di Bali cukup masif ya protokol CHSE dari Kemenparekraf itu diadopsi karena ini merupakan protokol yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk bisa menjadi guidance bagi pelaku pariwisata dan tingkat kepatuhannya sudah cukup tinggi di situ ya. Namun demikian kita nggak boleh lengah, itu tadi kan yang paling penting. Artinya kita bicara sekarang ini Mas Juno nih akan buyar percuma kalau kemudian besok angkanya tiba-tiba naik. Artinya masyarakat di sini harus jaga, juga harus betul-betul bisa menjaga bahwa ini kerja bersama. Pemerintah tentu punya porsinya, masyarakat juga punya porsinya. Yang jelas-jelas kita inginkan saat ini adalah kesehatan tetap terjaga ya dan ekonomi juga tetap membaik. Mas, tapi satu, Anda pernah menjadi staf khusus di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kita bicara Oktober. Ini kan sebenarnya bukan bulan liburan. Ada let's say summer ya di awal tahun dan juga Desember sebenarnya. Apakah Anda melihat Oktober adalah waktu yang tepat sebenarnya atau memang kita pakai memang earlier karena kita ingin evaluasi dulu menuju Desember? Saya pikir demikian. Kita butuh
kalau kita bilang mungkin semacam simulasi atau yang Pak Luhut katakan bertahap ya. Jadi kita lihat bertahap seperti apa tingkat kepatuhan masyarakat juga. Karena kan proses masyarakat mengadaptasi kebijakan baru juga ini butuh waktu ya. Bukan hanya masyarakatnya tetapi juga pemerintah daerah, pemerintah provinsi setempat, bagaimana mereka bisa mengadopsi semuanya itu juga butuh waktu. Jadi Desember itu pasti full season ya buat liburan. Sekarang aja mungkin sudah banyak ya orang datang ke Bali gitu. Artinya jangan sampai nanti dibuka pada saat overloaded turisnya bisa lebih bermasalah gitu ya. Itu kenapa mungkin kita buka Oktober dulu sambil melihat nanti ya. Saya pikir pemerintah sudah memikirkan masalah. Karena itu banyak juga dikritisi kenapa Oktober karena bukan musim liburan katanya. Baik, Mas Prabu terima kasih atas waktu dan insight-nya. Semoga nanti kebijakan ini diimbangi juga dengan kedisiplinan masyarakat terkait prokes karena kita sama-sama ingin Bali pulih, pariwisata pulih dan Indonesia pulih. Kita akan jeda tetap bersama kami.